Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Subuh ini tanggal 1 Juli saya merasakan sangat kuat sekali Tuhan membawa saya ke dalam satu alam yang lain. Dan saya melihat takhta daripada Tuhan. Dan saya melihat ada malaikat-malaikat yang sedang dipersiapkan untuk satu tugas khusus untuk beberapa bulan ke depan. Ada orang-orang yang akan terima penghargaan-penghargaan daripada Tuhan. Ada piala-piala yang tersedia. Ada mahkota-mahkota yang tersedia. Mereka lagi bermasalah saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Ketika mereka mendengar akan doa ini Tuhan, bahkan ketika seseorang mewakili untuk berdoa buat mereka, aku minta tangan-Mu menjamah mereka. Aku minta mujizat-Mu terjadi. Aku minta supernatural victory terjadi. Aku minta supernatural daripada Tuhan terjadi Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan doa profetik itu? Serupa dengan bentuk lain dari gerakan doa, seperti halnya doa yang menghanyutkan atau shocking prayer, praktik doa profetik atau syafaat yang profetik merupakan praktek yang tidak alkitabiah dan tidak memiliki dasar apapun dalam Alkitab. Mereka meyakini ada hak dan kuasa istimewa yang dimiliki oleh si pendoa profetik tersebut. Mereka percaya bahwa mereka berdoa dengan kata-kata dari Allah sendiri kepada dunia. Jenis doa ini dilakukan oleh nabi gadungan yang percaya bahwa mereka dapat menyampaikan pesan langsung dari ruang tahta Allah, sehingga mereka bertindak seolah-olah sebagai saluran bagi firman Allah. Doa-doa mereka menjadi tanda kutip profetik atau bersifat kenabian. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kanon kitab suci telah ditutup dan selesai. Wahyu 22 ayat 18. Ini berarti bahwa Allah tidak memberikan wahyu baru kepada mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi pada saat ini. Dia telah berbicara, Tuhan telah berbicara melalui firman-Nya. Tugas orang-orang percaya adalah tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas 1 ayat yang ketiga. Kita tidak perlu mencari wahyu yang baru dari Allah. Doa profetik biasanya akan memerintahkan agar, tanda kutip, visi profetik Allah tergenapi di bumi dengan terlaksananya kehendak Allah. Doa profetik diajarkan di beberapa aliran karismatik sebagai sarana untuk menyampaikan penghakiman Allah atas bumi, termasuk untuk menghadirkan kerajaan Allah. Doa profetik ditujukan kepada individu-individu sehingga mereka akan menggenapi tujuan kenabian, tanda kutip tujuan kenabian. Juga kepada dunia pada umumnya sehingga kehendak Allah dapat terlaksana di bumi. Sebaliknya, doa Yesus dalam Matius pasal 6 mengajarkan kepada kita untuk tunduk kepada kehendak Allah. Yesus tidak mengajarkan bahwa kita memiliki kuasa khusus untuk mengaktualisasikan kehendak Allah. Rencana Allah akan terjadi tepat pada waktunya. Dia tidak akan dan tidak pernah memberitahukan waktunya kepada kita. Matius 24 ayat 36, pasal 25 ayat 13, Markus 13 ayat 32, Lukas 12 ayat 37 sampai 47. Menuntut agar penghakimannya dilaksanakan dan kerajaannya untuk datang karena dikehendaki, tanda kutip nabi gadungan, merupakan tindakan yang arogan. Hal ini sudah bisa dianggap sebagai bentuk penghujatan terhadap Allah. Allah adalah pribadi yang akan melaksanakan semua kehendaknya. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yesaya 46 ayat 11.
Doa profetik menganggap, tanda kutip, nabi-nabi modern itu memang ada, baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi juru bicara Allah di dunia. Mereka dianggap dapat mengungkapkan wahyu ilahi dengan semua otoritas Allah sendiri. Ketika seseorang terlibat dalam doa profetik, ia tidak meminta agar kehendak Allah yang jadi. Ia yang memerintahkan agar kehendak Allah terjadi. Ia percaya bahwa seperti hujan turun saat Elia berdoa, doa-doanya harus ditaati. Mereka yang mengajarkan doa profetik ini merujuk kepada doa Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Ayat ini mereka pahami mengajarkan bahwa kita harus menuntut kehendak Allah supaya terjadi di dunia. Ketika Nabi Gadungan ini menyampaikan perkataan Allah kepada dunia atau kepada sekelilingnya, ia percaya bahwa ia akan mengubah lingkungannya agar selaras dengan perintah Allah, sehingga membuka jalan bagi tujuan Allah. Para pendoa profetik ini percaya bahwa mereka tidak hanya mampu menubuatkan apa yang akan terjadi. Mereka benar-benar percaya kalau mereka punya kuasa untuk mewujudkan hal-hal yang mereka telah nubuatkan itu. Doa profetik diyakini benar-benar bisa merealisasikan jawaban dari doa itu sendiri. Sebaliknya, Alkitab menyatakan bahwa Allah sendiri yang memutuskan kapan, di mana, dan bagaimana Dia akan bertindak. Kita berdoa baginya untuk bertindak sesuai dengan kehendak dan waktunya yang sempurna, bukannya berdasarkan kehendak kita sendiri. Mereka yang mengajarkan doa profetik juga percaya bahwa Allah menggunakan nabi-nabi untuk memberikan jawaban atas doa-doa orang lain. Jika seseorang mencari jawaban doa, Allah dapat mendorong seorang nabi untuk berdoa profetik, sehingga doa orang tersebut akan terjawab. Namun kembali sebaliknya, Alkitab menyatakan kalau jawaban dari doa-doa kita tidak tergantung pada nabi-nabi yang ada di dunia. Hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Lantas, apakah doa profetik ini alkitabiah? Sama sekali tidak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.